Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb. Kita telah memasuki sesi dialog interaktif dalam program Kopi Pagi edisi 29 November 2024 bersama saya Familia. Dan untuk topik pada dialog hari ini, kami mengusung Korpri Pelopor untuk Indonesia Maju. Karena seperti yang kita ketahui bahwa tanggal 29 November 2024 ini merupakan hari ulang tahun Korpri ke-53. Dan di peringatan ke-53 tahun ini merupakan berdirinya Korps Pegawai Republik Indonesia sejak 29 November 1971 berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 82 tahun 1971. Untuk memperbincangkan topik kita pada peringatan Hari Korpri ke-53 dengan topik Korpri Pelopor untuk Indonesia Maju, kita akan perbincangkan nanti dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumeneb dan juga nanti akan kami perbincangkan dengan dosen hukum tata negara. Namun sebelumnya kita ikuti terlebih dahulu suara dan tanggapan masyarakat. Nama saya itu asal Tangerang terkait dengan Hari Korpri yang saya tahu dan sudah saya lihat di halaman resmi Kemendikbudristek RI bahwa pada tanggal 29 November itu diperingati sebagai Hari Korpri, dan di sana Kemendikbudristek RI jadi tema itu mengandung harapan untuk anggota Korpri agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berkontribusi melayani kepentingan publik dan mewujudkan fungsinya sebagai perekat persatuan bangsa sehingga mewarnai proses pembangunan nasional. Saya Anton dari Gending. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Korpri kepada para ASN. Tentunya banyak dari masyarakat yang berkeinginan agar ASN semakin meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat pun yang lainnya. Iya, pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb, Korpri merupakan wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia dan didirikannya berdasarkan Kepres nomor 82 tahun 1971 tentang Korpri oleh Presiden Soeharto dan diperkuat dengan Kepres nomor 24 tahun 2010 tentang anggaran dasar Korpri. Dan tahun ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-53 Korpri diusung tema Korpri untuk Indonesia. Langsung saja kita perbincangkan dengan narasumber kita yang pertama. Dan saat ini yang telah tersambung melalui Zoom dengan dosen hukum tata negara ada Bapak Ahmad Faidi LLMMA. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Faidi. Ya, Pak Faidi suaranya di-unmute nih Pak. Ya, Pak Faidi. Masih belum keluar suara juga, Pak Faidi. Ya, Pak Faidi. Ini belum juga, kami sudah tersambung dengan beliau namun tidak dapat mengeluarkan suara, tidak dapat mendengar suara Pak Faidi. Mungkin untuk speakernya bisa dibuka Pak di Zoom-nya. Halo, halo. Halo, Sudah iya, terdengar? iya sudah terdengar Pak Faidi. Namun ini untuk kameranya off Pak. Oh iya, sebentar. Iya, mungkin bisa di-on kan? Baik, siap. Ya,
Dan saat ini sudah tersambung dengan Pak Ahmad Faidi sebagai dosen hukum tata negara. Selamat pagi Pak Faidi. Dengan pakaian korprinya ya Pak, Selamat edisi Hari Korpri ke-53 ya ya, Pak Faidi. selamat Hari Korpri kita begitu. Mm-mm. Ya, Semangat selamat di pagi Hari Mbak. Korpri ya Pak ya. Betul. Ya, Pak Faidi, pada peringatan Hari Korpri ke-53 tahun, apa pandangan Pak Faidi sebagai dosen hukum tata negara untuk Korpri kita khususnya di Kabupaten Sumeneb ini, Pak? Pertama, kalau menurut saya, bagaimana kita sebisa mungkin kembali pada ruh awal bagaimana terbentuknya Korpri kita gitu. Hmm. Jadi kalau kita melihat sejarahnya, kita dulu tidak begitu maksimal, misalnya para pegawai Republik Indonesia itu dalam bekerja karena ada berbagai macam intervensi misalnya, maka saat ini seharusnya kita harus kembali pada semangat awal, kita harus betul-betul melaksanakan core value kita untuk bagaimana berkontribusi dalam membangun daerah atau Indonesia secara keseluruhan. Begitu. Tema Hari Korpri untuk ke-53 tahun ini adalah mengusung Korpri untuk Indonesia. Yang makna dari tema ini sendiri adalah ASN di seluruh Indonesia baik di pusat dan pemerintah ini hadir demi memperkokoh persatuan dan jiwa Korps sebagai wadah organisasi tunggal kedinasan yang terikat sebagai anggota Korpri. Sehingga eksistensi Korpri sendiri ini bisa dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Pak Faidi sendiri bagaimana? Apakah sudah dirasakan? Hingga sampai saat ini sebenarnya sudah banyak yang artinya betul-betul hampir maksimal sudah gitu, walaupun ada beberapa catatan masih ketika misalnya beberapa ASN kita gitu dalam konteks ini tidak sungguh-sungguh dalam konteks ini menjalankan tugas yang diberikan atau amanah untuk melayani yang diberikan pada Korps Pegawai Republik Indonesia begitu. Contohnya Jadi Pak? sebisa mungkin, Contohnya semisal nih Pak. contohnya misalnya ketika misalnya pelayanan yang diberikan tidak maksimal, artinya melakukan tugas dengan asal-asalan begitu. Kemudian juga tentu ini yang diharapkan oleh masyarakat, bagaimana kehadiran pegawai kita atau pegawai negeri sipil di Indonesia itu atau sebisa mungkin betul-betul masyarakat merasakan pelayanan yang nyaman begitu. Kemudian juga dalam konteks ini juga dalam konteks pembangunan sebisa mungkin strategi-strategi atau kompetensi-kompetensi yang kita miliki semua itu betul-betul dicurahkan untuk bagaimana kita membangun negeri atau membangun daerah. Saya kira begitu, Mbak. Dan itu tentu juga diikuti dengan perilaku para Korpri itu sendiri, anggota Korpri itu sendiri ya Pak ya, yang memberikan contoh kepada masyarakat. Betul, betul. Dalam konteks ini ya kita yang harus memberikan contoh bagaimana masyarakat tidak kecewa. Kita semua dibayar negara dalam konteks untuk memberikan yang terbaik untuk pembangunan bangsa, pembangunan daerah maupun juga Indonesia secara keseluruhan begitu. Tapi kita melihat kilas balik nih Pak, selama dari awal tahun 2024 hingga saat ini di November, banyak di berita di media sosial bertebaran ini ASN justru tersangkut kasus-kasus, bahkan ada yang asusila. Bagaimana melihat itu Pak Faidi? Ya, itu sebenarnya lepas dari keluar dari aturan yang semestinya gitu. Hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan, sebagian teman-teman kita itu melakukannya. Nah, ini yang menurut saya presiden buruk gitu. Jadi jangan sampai masyarakat kecewa gitu. Karena bagaimanapun kehadiran Korpri itu adalah dalam rangka untuk turut serta meningkatkan pelayanan dan memaksimalkan hasil pembangunan gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kita berharap negara kita itu maju gitu, sedangkan sampai sekarang 79 tahun kita merdeka tapi tetap seperti ini. Jadi semaksimal mungkin Korpri itu harus betul-betul konsisten gitu, tidak lagi
mau dipermainkan oleh kelompok-kelompok tertentu atau oknum-oknum eh, partai tertentu misalnya. Mm-mm. Tidak seperti dulu ketika misalnya di era demokrasi liberal begitu ya, di era 1950-an Mm. sampai 1959 itu di mana pegawai dijadikan sasaran untuk ditarik ke arena politik oleh penguasa pada saat itu. Mm. Nah, sebisa mungkin apalagi dengan perbaikan-perbaikan regulasi undang-undang ASN terbaru misalnya gitu, Mm-mm. nomor 5 2014, nomor 20 2003, betul-betul kita menjalankan core value yang diamankan oleh undang-undang tersebut. Mm. Saya kira begitu. Ini justru menjadi salah satu motivasi atau contoh begitu kepada ASN yang sebentar lagi yang akan menjadi ASN maupun yang baru menjadi ASN ya Pak Faidi. Betul. Iya, jadi kita kan sebenarnya dalam hal ini negara sudah mencoba sebelum mereka bertugas, mereka dilakukan pelatihan-pelatihan. Hmm. Sebenarnya ini yang perlu kita maksimalkan. Jangan sampai diklat-diklat yang dilakukan pratugas itu tidak maksimal. Artinya tugas-tugas tersebut harus betul-betul disiapkan bagi mereka dan juga mereka harus tidak hanya sekedar menjalankan formalitas saja begitu, melaksanakan tugas atau menyetor tugas itu tidak asal-asalan begitu. Nah, karena apa? Karakter penanaman mental di awal untuk melayani itu adalah saya kira di situ. Nah, selama ini kan cenderung seolah-olah diklat-diklat dasar pertama itu hanya dianggap formalitas saja Iya. gitu. Jadi sebisa mungkin pemerintah dalam hal ini mengevaluasi kembali dengan cara seperti apa kira-kira tugas yang harus diberikan terhadap ASN-ASN pemula nantinya begitu. Berarti Sehingga karakter itu bisa terbentuk berarti untuk bagaimana mereka bisa melaksanakan nilai-nilai utama yang harus dilakukan atau diimplementasikan ketika menjabat atau melaksanakan tugas. berarti mindset Begitu. mereka, mindset kita semua sebagai ASN ini harus dirubah dan jangan karena berdasarkan pengalaman-pengalaman ataupun yang ada gitu ya, banyak ASN yang masih terjebak dengan pola pikir yang lama ini Pak Faidi. Salah satu Nah, contoh yang iya tadi Pak betul. Faidi katakan. Pola pikir lama sebenarnya menurut saya ya itu yang meracuni sebenarnya, menjadi virus bagaimana kinerja mereka kadang tidak maksimal yang pada akhirnya masyarakat dirugikan gitu. Kenapa saya katakan masyarakat dirugikan? Karena memang tugas pelayanan itu menjadi tugas yang pokok seharusnya untuk bagaimana masyarakat itu tidak susah untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang seharusnya diberikan oleh negara pada mereka. Jadi itu harus dirubah, mindset itu memang caranya merubah mungkin ya tentu pimpinan-pimpinan daerah harus punya strategi untuk bagaimana mereka bisa maksimal dalam bekerja begitu. Tidak hanya sekedar absen, kemudian standby pulang, ada yang begitu gitu. Jadi sebisa mungkin hal ini jangan sampai terjadi gitu. Kalau kita tidak pengen mengecewakan masyarakat seluruh Indonesia atau masyarakat di daerah. Saya kira begitu. Ya, lalu bagaimana nih sebagai anggota Korpri maupun para ASN menghadapi berbagai tantangan ke depan yang seperti kita ketahui bahwa di era saat ini dengan pola pikir yang masih lama tadi, apakah bisa menghadapi tantangan-tantangan ke depan ini, Pak Faidi? Saya kira bisa. Indonesia itu atau juga Korpri lah di Indonesia itu saya kira sangat bisa dengan mempertajam kompetensi yang dimiliki, mengasah kompetensi yang dimiliki, kemudian tentu juga adaptif terhadap segala pergerakan zaman atau kepentingan-kepentingan Gen Z saat ini atau zaman mutakhir saat ini. Saya kira harus adaptif yang menjadi salah satu core value di dalam ASN kita itu harusnya selalu menjadikan landasan utama bagaimana teman-teman ASN atau
seluruh anggota Korpri untuk melakukan hal itu. Kemudian juga tentu kolaboratif juga. Nah, kolaboratif ini adalah salah satu kunci juga bagaimana kita bisa bersaing, bagaimana kita bisa menyajikan kinerja yang terbaik di dalam pekerjaan kita. Jangan Saya takut kira bersaing begitu. ya Pak ya. Jangan takut bersaing. Gimana? Jangan takut bersaing ya Pak ya. Betul, betul. Harus Itu memiliki yang harus terobosan baru ya. dikembangkan. Betul, jangan takut bersaing. Tidak malu kalau kita bercermin pada beberapa negara-negara maju misalnya, atau ya negara-negara tetangga kita lah yang begitu disiplin mengamalkan core value mereka begitu dalam melakukan tugas pemerintahan. Dan juga kita harus memiliki terobosan baru serta kreativitas di masing-masing diri kita ya Pak ya. Betul, itu yang harus menjadi kunci juga ke depan begitu. Oke, mungkin Pak Faidi, apa yang paling diinginkan di Hari Korpri ke-53 tahun ini Pak? Kalau menurut saya ya itu tadi, sebisa mungkin kita harus kembali pada semangat awal, jangan mudah kita dipermainkan oleh sebagian oknum yang mencoba untuk mengatur kita begitu. Baik dari dari lembaga-lembaga di luar lah begitu. Nah, sebisa mungkin kita harus fokus maksimal menjalankan tugas sebagaimana amanah yang diberikan oleh negara, oleh pemerintah terhadap kita semua. Nah, ini salah satu kunci bagaimana kita bisa menyuguhkan kinerja yang terbaik bagi masyarakat Indonesia dan juga masyarakat di daerah, khususnya di Kabupaten Sumeneb misalnya. Tentunya harus saling bersatu ya Pak ya, untuk semakin menjadikan Korpri ini tangguh dan membuat Indonesia semakin maju. Betul, betul. Itu salah satu kunci utama memang. Kita jangan membayangkan Indonesia maju gitu kalau misalnya budaya kerja kita masih asal-asalan terus. Begitu. Yang penting selesai begitu ya Pak ya. Betul. Yang penting selesai apapun jadinya, walaupun tidak berkualitas atau kurang maksimal dibiarkan asalkan memenuhi tugas. Nah, ini sebenarnya yang tidak boleh kita lakukan begitu. Yang tidak boleh kita biasakan begitu. Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb, mohon maaf kami terputus sejenak karena ada kendala teknis. Namun kami masih tersambung dengan Bapak Faidi, dosen Hukum Tata Negara Ahmad. Namun karena waktu kita sudah semakin mepet ini ya Pak ya, karena jam 9 ini sudah harus segera berakhir. Namun kami ucapkan kepada Pak Faidi selamat hari ulang tahun Korpri ke-53 Pak. Terima kasih atas waktunya telah bersama kami Pak Faidi. Dan juga atas sama-sama. Dan juga atas berbagai informasi dan juga tanggapannya di Hari Korpri ke-53 ini. Selamat Hari Korpri Pak Faidi, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja kita perbincangkan dengan narasumber kita yang kedua dan yang kami hadirkan melalui Zoom juga adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumeneb, ada Bapak Edi Rasiadi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Edi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Pamelia. Kabar baik hari ini Pak Edi. Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Korpri ke-53 nih Pak. Terima kasih. Semoga Korpri tetap mengawal untuk Indonesia maju. Amin. Ya dan Pak. menuju Indonesia Emas tahun 45. Wah mantap ini Pak tagline-nya Pak. Ya Pak Edi, bagaimana Korpri memaknai hari ulang tahun ke-53 kali ini Pak? Jadi kita tahu bahwa hari ini tanggal 29 adalah hari ulang tahun Korpri yang ke-53. 53. Tentunya kita harapkan Korpri ini sebagai wadah perekat bangsa. Kita tahu bahwa Korpri tersebar di mana-mana dan mudah-mudahan Korpri menjadi cikal bakal dalam rangka pemersatu bangsa. Saya kira itu Mbak Pamelia. Dan tahun ini tema Korpri sendiri adalah mengangkat Korpri untuk Indonesia. Bagaimana mengimplementasikannya ini Pak Sekda? Oke. Barangkali kita tahu bahwa hampir di semua kegiatan pembangunan
banyak sekali sangat besar keterlibatan Korpri dalam rangka kemajuan Indonesia. Di semua lini kita tahu bahwa hampir semuanya Korpri tersebar di situ. Jadi dengan kompetensi, dengan integritas, dan dengan kebersamaan barangkali kita bisa mengawal, Korpri ini bisa mengawal untuk Indonesia. Tentunya menuju Indonesia maju nanti. Oke, tapi soal layanan ASN sendiri, Pak, sejauh ini masih menjadi keluhan mengemuka, walaupun tidak semuanya akan tetapi ini adalah masalah yang perlu direspon. Seperti apa Pak Sekda merespon hal ini, Pak? Jadi gini, kami memang mencoba untuk selalu mengeliminir, setiap masukan-masukan negatif dari semua orang yang menerima pelayanan. Kita tahu bahwa tidak semua orang akan memenuhi atau puas akan pelayanan kita. Bayangkan saja saya punya anak 2, masing anak saya tidak mungkin keinginannya sama dengan saya. Jadi kita berusaha untuk bagaimana setiap respon negatif kita selalu OPD terkait untuk selalu memperbaiki semua keluhan itu. Terkait dengan pelayanan kita upayakan sudah semua pelayanan di Pemkab ini kita masukkan di mall pelayanan. Itu salah satu indikator kita, salah satu alternatif bagaimana semua pelayanan itu tersental di situ. Memang masih ada pelayanan-pelayanan yang masih di luar, utamanya di instansi vertikal. Tapi ke depannya, insya Allah di tahun 2025 ini semua pelayanan akan kita sentralkan. Nanti kalau seandainya nanti kantor DPRD itu pindah ke kantor yang baru, kantor DPRD lama akan kita perlukan sebagai mall pelayanan semua perizinan, baik nanti Kementerian Agama, kepolisian, kejaksaan, dan semua pelayanan akan kita salurkan di situ. Tentu Mbak Familia tahu kalau di tempat sekarang ini kan terlalu sempit. Sungguhnya banyak pelayan-pelayan yang ingin masuk ke sana, tapi kita batasin karena keterbatasan. Termasuk juga kita sudah lakukan bagaimana pembuatan paspor tidak usah ke Pamekasan. Pelaporan untuk saudara-saudara kita yang menjalani asimilasi tidak usah ke Pamekasan, itu kita sudah melalui mall pelayanan sudah kita bisa. Kedepannya kita sudah komitmen dengan ketemu dengan imigrasi, kita akan tambah jam pelayanan dan loket pelayanan kita akan tambah seandainya tempatnya sudah memenuhi. Terus melakukan Itu, Mbak upaya Nadia. terobosan ya Pak ya? Kita berusaha untuk selalu memberikan pelayanan yang positif, hal-hal yang selama ini menjadi keluhan dari masyarakat. Tadi sempat dibahas dengan Pak Faidi bahwa mindset atau pandangan ASN ini terkesan sebagai raja, bahkan sehingga berpengaruh terhadap kinerja dan pelayanannya. Sementara di sisi lain adalah abdi negara yang seharusnya sebagai pelayanan. Bagaimana merubah mindset tersebut, Pak? Karena ketika mindsetnya bukan sebagai abdi, tentu akan jauh dari semangat Korpri untuk Indonesia nih Pak. Jadi gini Pak, biasanya manusia, orang-orang itu akan mencontoh pimpinannya. Jadi istilahnya kalau kepalanya sudah mindsetnya negatif, otomatis anak buahnya akan niru kan. Saya dengan pimpinan OPD bisa memberikan contoh yang seperti itu. Kita mencoba memberikan contoh bagaimana bekerja yang baik. Kita tahu bahwa model pemberian, mohon maaf, atensi atau penghargaan kepada teman-teman ASN kita upayakan sudah banyak. Kalau seandainya pada guru ada sertifikasi, kalau PNS non guru dan kesehatan kita kasih tambah atau TPP, tambahan penghasilan. Itu salah satu bentuk bagaimana ASN untuk berusaha merubah pola, bagaimana yang pertama harus dilayani sekarang harus melayani. Itu salah satu model yang kita lakukan, dan saya berusaha dengan teman-teman OPD untuk bagaimana hal-hal itu sudah mulai digaungkan di masing-masing OPD. Prinsip kita adalah melayani bukan dilayani. Saya kira itu Mbak. Oke, berarti sebagai atasan harus memberikan contoh yang baik ya Pak ya? Yang baik dulu ke Pak. Karena orang tua kan mesti dicontoh anaknya gitu. Kalau orang tuanya salah,
anak akan niru juga gitu. Akan melakukan kesalahan juga ya Pak ya? Ya, anak kan sistemnya niru kan Pak. Begitu juga dengan ASN ya Pak ya? Saya punya prinsip seperti itu. Oke. Bagaimana semua pimpinan, tingkat pimpinan itu memberikan contoh terbaik kepada karyawan di lingkungannya masing-masing. Tapi untuk di Kabupaten Sumeneb ini untuk pimpinannya ini sudah memberikan contoh yang baik ya Pak ya? Menurut Kita Bapak? upayakan, manusia kan tidak sama. Kalau utama kita memberikan contoh dalam artian, contoh yang baik itu kan harus kita sendiri yang melakukan. Bukan orang lain, saya merintah orang lain, saya nggak berikan contoh gitu kan. Saya akan berikan contoh. Oke. Jadi, Pak Sekda nih, fungsi Korpri juga sebagai pelopor persatuan ini juga penting pasca pilkada yang baru 2 hari lalu ya Pak dilaksanakan. Bagaimana Korpri mengambil peran tersebut Pak Sekda? Jadi terima kasih. Jadi alhamdulillah pilkada kita berlangsung damai meskipun di beberapa titik ada riak. Ya namanya perebutan mesti ada plus minus, tetapi alhamdulillah kondisi di Sumeneb kondusif dan aman dan terkendali. Jadi saya kira untuk pemersatu tidak terlalu sulit lagi kan, semuanya kembali ke pimpinan yang lama. Tentu tahu bahwa sementara hasilnya kan cukup kelihatan di kita. Jadi saya tidak perlu kerja bakti lagi tuh. Insya Allah tidak ada fiksi-fiksi lah, baik di lingkungan Korpri maupun di masyarakat. Oke, Pak Sekda terakhir nih Pak sebelum dialog kita berakhir, apa yang paling diinginkan pada peringatan Hari Korpri ke-53 tahun ini khususnya bagi ASN di Kabupaten Sumeneb Pak? Oke, jadi sebelum statement itu saya menyampaikan pada Korpri hari ini kita ada beberapa kegiatan Mbak Familia. Yang pertama tentunya upacara, kan insya Allah kita akan lakukan tanggal 3 besok, upacara Hari Korpri. Kita gabung dengan Hari Guru. Terus hari ini kami rencananya memang akan menjamin rumah sakit untuk memberikan semangat kepada saudara-saudara anggota Korpri yang lagi sakit di rumah sakit. Terus juga kita akan mengadakan donor darah. Dan rutin kita berikan kepada saudara-saudara kita pendampingan hukum Mbak Lia. Jadi kita berikan hukum kepada anggota Korpri yang sedang berkasus hukum meskipun nilainya tidak besar, tetapi memang bisa membantu mereka dalam rangka penanganan hukum mereka. Jadi harapan saya ke depannya Korpri tetap harus menjaga integritas, tetap komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semuanya sudah ditanggung pemerintah. Kita kenapa harus tidak jaga komitmen, tidak menjaga integritas gitu. Jadi selamat Hari Korpri. Oke. Gitu Mbak Lia. Banyak peringatan yang dilaksanakan di Hari Korpri tahun ini ya Pak ya? Insya Allah, mudah-mudahan ada sentuhan sedikit lah kepada anggota Korpri dari kami. Itu khusus untuk semuanya Pak? Anggota Korpri di Kabupaten Sumeneb berlaku untuk semuanya? Apanya, yang mana? Yang untuk bantuan-bantuan tadi yang di rumah sakit. Bantuan hari ini kami akan menuju ke rumah sakit umum. Hari ini akan ke rumah sakit untuk memberikan motivasi kepada hari ini di rumah sakit umum saya semuanya. Saya akan keliling siapa anggota Korpri yang saya akan berikan motivasi untuk semangat. Ya namanya orang sakit, kita akan semangat. Oke, baik, terima kasih Pak Edi Rasyadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumeneb ini Pak, atas waktunya. Sukses untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada peringatan Hari Korpri ke-53 tahun ini di Kabupaten Sumeneb Pak. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Korpri ke-53 Pak Sekda. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih. Baik, itu mendengar pemirsa RRI Sumeneb Net, obrolan kami dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumeneb, ada Bapak Edi Rasyadi, dan sebelumnya juga kami sempat berbincangkan dengan dosen hukum tata negara dengan Bapak Ahmad Faidi terkait peringatan Hari Korpri ke-53 tahun ini, yang pada hari ini, dialog hari ini kami mengusung Korpri Pelopor untuk Indonesia Maju. Tentu yang menjadi harapan kita semua bahwa
di Hari Korpri tahun ini bahwa peringatan Hari Korpri ke-53 ini dapat mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta membawa dampak positif bagi masyarakat menuju terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Demikian dialog interaktif Kopi Pagi hari ini. Kami kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar dan pemirsa RRI Sunda.net. Pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI karena masih banyak segmen menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif.